mau bayar gitu ya. Saya ikut datang ke rumahnya. Sampai rumah ternyata udah banyak warga di situ ya. Saya dikepung Pernah kayak gitu ya? dan saya mengeluarkan jurus andalan saya Apa gitu, tuh? memelas. Welcome back to my channel Feril Bima Sakti. Kali ini masih di konten ngobras, ngobrol apa saja. Yang jelas aku bakal ngobrol dengan satu narasumber. Ada teman aku. Ini ada Mas Kumis. Ada Mas Opin Satriana. Halo. Apa kabar, Bin? Alhamdulillah ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat sekali ini. Oke, agak deket lagi sama Oh mikrofon, gitu? jangan Oh iya, jauh-jauh oke. ya. Kamu kayaknya lama sekali sudah tidak bersentuhan dengan mikrofon ya. Berapa lama ya? Saya udah nggak pernah nyentuh-nyentuh mikrofon lagi nih. Opin ini salah satu teman dulu pernah siaran di radio seperti yang aku siaran sekarang. Tapi sekarang dia profesinya sebagai seorang DC. Tahu DC? Deddy Corbuzier. Deddy Cagur. Bukan dong. Bukan ya? Debt collector ya. Bener ya sekarang. Bener. Sekarang kamu Betul. profesinya sebagai debt collector. Jadi mungkin sebagian orang banyak yang menganggap bahwa debt collector itu profesi yang Sebelah kiri lah ya. Istilahnya. mengerikan. Betul. Mengerikan. Nah, makanya aku pengen membahas sama Opin di sini yang memang sudah berkecimpung di dunia DC selama berapa tahun, Bin? Aku mulai menggeluti di DC dari 2012. 2012 sampai sekarang berarti sudah kurang lebih 8 tahunan ya? 8 tahunan, iya. 8 tahunan. Jadi waktu siaran sudah jadi DC ya? Sudah. Cuma waktu itu bosnya nggak tahu gitu. Jadi nyambi ya? Nyambi. Oke. Sebenarnya kalau misalnya orang tahu pasti DC itu orangnya sangar-sangar, tampangnya kayak aku nih, kayak orang Indonesia Timur. Aku kan tampangnya orang Indonesia Timur nih. Betul. Emang harus kayak gitu biasanya? Tampangnya harus sangar ya? Enggak juga sih. Jadi di dunia DC itu ada yang namanya lapangannya. Kalau lapangannya itu memang ya butuhnya sangar memang seperti itu. Tapi kalau untuk negosiator sebenarnya nggak butuh yang tampang sangar, tapi dia pinter untuk negosiasi dengan konsumennya. Jadi nggak perlu capek otot, nggak perlu capek ngotot, tapi kena gitu. Oke. Tapi kalau Opin sendiri di DC ini ngurusin motor ya? Motor atau mobil sekarang? Fokus di motor. Saya fokus di motor ya. Oke. Pengalaman sudah 8 tahun pasti sudah banyak banyak hal-hal yang terjadi ya. Iya. Rupa-rupa. Awal-awal gimana sih cara kan kamu profesinya penyiar waktu itu, terus jadi debt collector juga. Itu gimana tuh awal-awal waktu adaptasi pertama? Jadi dulu kan sebenarnya diajakin sama teman gitu ya, Waktu itu awal-awalnya sih freelance gitu, nggak ngikut di suatu lembaga finance gitu ya. Jadi freelance dulu. Terus setelah itu ditawari untuk ikut di finance, saya masuk dan setelah masuk nyaman gitu ya. Karena memang dari dulu sebenarnya dunia saya dunia marketing gitu ya. Terus ditawarin untuk masuk ke dunia penagihan, ya kok nyaman gitu, senang gitu, nggak ada beban gitu, fresh gitu. Biarpun ngotot-ngotot sedikit tapi tetap ada fresh gitu, tetap enak gitu. Ya udah, berkecimpung di situ. Kenapa? Tapi perubahan fisik yang harus kamu perbarui saat kamu jadi seorang debt collector apa aja? Apakah memang kumis dan brewok ini juga salah satu senjata juga? Cuma apa sih ya, aksesoris saja sih gitu. Tempelan lah istilahnya seperti itu. Ya, apa ya istilahnya memang ini juga membuat apa ya, ada apa sih kayak gimmick tersendiri gitu ya. Oke. Gitu, jadi nambah poin aja gitu. Jadi dari semua, kalau misal saya nggak ada kumis gitu ya. Agak-agak cupu ya jadi. Tapi kalau pakai kumis kan jadinya lebih sangar ya. Ya nggak juga sih. Jadi orang memandang lebih ada wibawanya gitu. Karena ini kumisnya adalah kodam. Enggak, bercanda ya. Tapi pengalaman yang kamu alamin selama jadi debt collector yang menurut kamu paling mengerikan apa nih? Mengerikan ya pernah mungkin nagih ke klien terus dikasih senjata misalnya. Oh gini. Itu pernah nggak sih kayak gitu? Pernah sih kayak istilahnya itu dikerjain ya sama orang gitu ya. Ada yang pernah saya tagih gitu. Oke gitu. Ketemuan di sini gitu ya. Saya samperin ke sana, ketemuan, pas di sana orangnya sendirian gitu. Tapi katanya uangnya ketinggalan di rumah. Uang ketinggalan di rumah. Oke. Terus ya saya percaya aja dia katanya mau bayar gitu ya. Saya ikut datang ke rumahnya. Sampai rumah ternyata udah banyak warga di situ ya. Saya dikepung. Pernah kayak gitu ya? Dan saya mengeluarkan jurus andalan saya. Apa gitu. tuh? Memelas.
Bayangkan banyak banget orang, kalau saya harus istilahnya saya ikut ngeluarin power, habis saya di situ Habis ya. ya. Nggak bisa ikutan podcast ini pastinya sampai sekarang. Jadi pernah mau dihajar sama orang ya? Ya sebenarnya belum mengarah ke menghajar gitu ya, tapi udah dikerubungin Sepertinya terus agak ya terintimidasi di situ betul, ya. intimidasi banyak banget di situ. Tapi alhamdulillah ya setelah negosiasi, terus apa, rembukan macem-macem Hmm. gitu, alhamdulillah nggak bayar akhirnya. Tetap ya, Tetap nggak tetap nggak bayar, bayar. nggak bayar. Oke, sudah berapa motor yang kamu bawa pulang? Udah banyak banget pasti ya. Nggak saya bawa pulang sih karena apa ya, itu saya nggak main yang seperti itu. Oh gitu, oke oke Jadi oke. kan memang ada, Maksudnya bawa ke oh kantor. iya. Jadi memang Ditarik maksudnya. betul, ada yang DC istilahnya seperti itu, tapi itu kan untuk DC yang nakal gitu ya. Jadi Hmm. sudah dikasih wewenang sama perusahaan untuk mengamankan suatu unit, itu nggak dibawa ke kantornya, tapi malah dikondisikan sendiri gitu. Oh, oke. Mm-mm. Jadi ada yang kayak gitu ya, main-main kayak gitu ya? Ya banyak, Banyak ya? banyak sekali Banyak yang ya? seperti itu. Oke. Tapi em, apa namanya? Biasanya gimana sih teman-teman kalau misal menyiasati? Pasti kan sering capek kan? Mm-mm. Datang ke rumah orangnya nggak ada, Mm-mm. bilangnya besok sore ternyata nggak ada Mm-mm. lagi. Itu gimana siasatnya biasanya kalau teman-teman apa namanya nyari bisa biar ketemu sama orangnya dan juga dia bayar? Oke. Jadi namanya orang kan pasti punya tetangga ya, punya teman, punya siapapun lah yang di sekitar rumah itu ya. Kita bisa tanya ke mereka gitu. Biasanya di rumah jam berapa sih gitu. Atau mungkin juga biasanya dia perginya kemana sih gitu. Kita Mhm. bisa cari ke tempat dia pergi atau kita bisa ya mengatur waktu lah, meluangkan waktu gimana caranya biar bisa ketemu sama orang itu. Entah itu sore, maghrib ya, atau mungkin pagi-pagi sekali jam 6 nggak masalah itu udah Oke. biasa. Jadi kayak gitu ya. Mm-mm. Jadi pokoknya ini orang jam berapa sih pulangnya, di rumahnya Betul. jam berapa sih itu Iya. diikutin. Meluangkan waktu gitu. Jadi kita yang ikut ya. Yang ngutang siapa kita yang ngikutin dia gitu. Malah justru kebanyakan malah kan banyak istilah siapa yang ngutang, siapa yang ditagih dia yang galak gitu kan Iya. seperti itu. Dan banyak kayak gitu ya. Banyak sekali. Banyak kayak gitu. Mm-mm. Oke. Sebenarnya sekarang trennya kayak apa sih, Pin? Orang-orang yang apa namanya? Biasanya ada juga yang dia ambil di dealer, Mm-mm. nanti terus dia apa namanya digade. Itu Mm-mm. banyak nggak sih kalau yang kayak gitu kasus-kasus kayak gitu? Banyak banget yang seperti itu ya. Jadi kalau di Kebumen sih ya, di Kebumen sih eh, organisasi masyarakat atau ormas gitu ya, itu Hmm. nggak terlalu banyak ya seperti di kota-kota gitu. Karena sekarang ya memang saya berhijrah ya, nggak di Kebumen lagi, saya Iya. sudah di salah satu kota gitu lah ya Iya. di sana. Eh, Kalau di tempat saya sekarang, ormasnya itu banyak banget. Oh. Ormas A, ormas B, ormas C gitu ya. Jadi ada yang ormas itu dia punya masa, Mhm. masanya itu memang biasanya kan kalau dari surveyor itu kan mau ngasih kendaraan itu kan Mhm. pasti ada by checking dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Nah, ormas itu dia punya masa yang eee, by checking itu bersih gitu, sama sekali Hmm. nggak punya by checking, jadi Mhm. masih kosong. Dia kendalikan gitu untuk mengambil unit di Oh. eee, finance ini, finance ini, Oh. finance ini Oke. gitu, mhm. Nah, terus pas di survei itu bagus banget, tapi ternyata baru angsuran pertama udah macet, kendaraannya udah hilang ke sini, ulang ke sini, nggak Jadi ada memang rimbanya gitu. jadi memang kayak terorganisir ya mereka ya? Betul, Terorganisasi buat ngambil motor, mhm. tapi ternyata nanti mereka lempar ke mana-mana kayak gitu? Betul, dan ada juga Oh. yang memang sengaja untuk ngambil, itu biar finance itu ke sana gitu. Oh, Finance dipancing? betul, finance ke sana, tinggal dari ormas itu menyebutkan nominalnya. Motor Hmm. ada sama saya, Mhm. mobil ada sama saya. Kalau memang mau diambil silahkan nominalnya sekian gitu. Oh, oke. Jadi ada yang kayak gitu juga ya? Ada, banyak. Aduh, berarti berarti kalau orang selama ini memandang bahwa profesi debt collector tuh ibaratnya kurang gimana, padahal sebenarnya juga teman-teman memang nyari duit untuk keluarga dan memang caranya harus memang begitu ya. Betul Dan sekali. dan kadang-kadang kalau misalnya kita juga kalau kalau kredit Mhm, bayarnya oke juga nggak bakal dikejar-kejar debt collector ya. enggak gitu. Karena memang keterlambatan itu kan 1 bulan, 2 bulan, masih ada pemakluman dari finance pastinya gitu ya. Tapi ya namanya orang hutang ya harusnya tahu diri kan kalau emang dia benar-benar niat ngutang untuk Iya, istilahnya memang dipakai dan pengen barang itu tuh sampai lunas gitu ya. Harusnya iya. ya memang tahu diri jangan sampai
ya apa istilahnya dablek gitu ya sampai 3 bulan, 4 bulan. Dan Ditagih memang malah ada juga marah-marah. kadang-kadang yang memang Mhm, dia niat bener-bener ngambil motor terus betul. digade buat dapet duit gitu ya? Banyak banget Banyak seperti banget itu. yang kayak gitu ya? Mhm. Ada juga yang ini, apa istilahnya, dia sebenarnya niat niat ngambil niat Mhm, ngambil niat ngambil, tapi mungkin karena memang lagi kesulitan ekonomi dan lain sebagainya gitu, terjadilah yang namanya kredit macet gitu ya. iya. Nah, sebenarnya dia nggak pingin yang macam-macam gitu, tapi karena mungkin dia cerita ke temennya, temennya lagi cerita ke temennya, "Ini aku lagi punya sangkutan ini di sini 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 di sini," gitu. Terus akhirnya, apa ya, ada masukan, dia ter-influence dengan omongan orang. Mhm. Terus akhirnya, kendaraannya ini aja disimpan di sini nanti aman gitu di situ." Oh, Nah, oke. dari situ biasanya kesulitannya itu malah di situ. Justru malah, menurut aku sih dari yang sudah-sudah, itu malah menyulitkan debiturnya sendiri seperti itu. Mhm. Akhirnya malah jadi motornya hilang, Iya kemana iya iya gitu. iya. Itu Mhm. sebenarnya kasus-kasus yang selama ini motornya ditarik, debt collector, bahwa Mhm, sebenarnya itu kesalahan sendiri ya, karena memang betul. saat akad jual beli pastinya sudah ada perjanjian bahwa nanti kalau misalnya kita nggak apa namanya, nggak bayar, itu Mhm, bakal ditarik, kan kayak gitu betul. ya? Karena memang, kembali ke perjanjian awal itu ya. Kita ngambil kendaraan, selama itu kendaraan adalah kendaraan masih kredit, Mhm, itu adalah kendaraan milik perusahaan. betul. Jadi istilahnya konsumen itu hanya sewa gitu, seperti itu. Mhm. Bukan berarti dia memiliki karena memang, BPKB kan masih di Iya, perusahaan betul gitu ya. betul. Jadi belum menjadi hak milik seperti itu. Oke, tapi menurut kamu ya, kamu kan Mhm, sekarang masih tetap di dunia seperti ini dan kamu mhm, sekarang jadi koordinator kan. mhm, Berapa persen sih dari total orang yang mengambil motor ke tempatmu kerja, mhm, terus yang bayarnya lancar sama yang dikejar-kejar sama teman-teman tuh berapa persen ya mhm. yang dikejar-kejar nih? Oke. Jadi kan kalau untuk akun realnya sekarang ini ya yang aku tangani, aku kan menangani kurang lebih 8.000 lah, 8.000 Buset konsumen ya. buset, Menangani 8.000 konsumen. Dari, yang macet sih paling berapa sih, paling 11%-an lah gitu lah. 10%-an ya? 10 sampai 11% itu. Susah banget Kayak angkanya ya. 11%. Jadi dari 8.000 8.000 tadi ya? 8 ribuan, Delapan heeh. ribu unit kurang lebih 11% yang macet. 11%, ya kurang lebih Itu 11% yang memang harus ditagih gitu. oke. Mhm. Berarti ya menurut kamu kesadarannya masih masih kurang ya? 11% tuh besar ya, angka yang besar ya? Iya, tapi ini juga sih, apa ya, sebenarnya dari, tingkat kemacetan itu sendiri itu juga, ya nggak semata-mata dari, kesalahan Iya, konsumen ya, gitu betul ya. Ada juga betul. memang, namanya perusahaan pasti ada aja yang namanya, surveyor yang nakal gitu. Iya, Sebenarnya nggak nakal sih, mungkin apa ya, kebutuhan gitu ya. betul, untuk Jadi kejar juga, betul, ada yang heeh. diiming-imingi, "Ini kalau ini keluar bisa, nge-ACC ini, nanti ada sekian persen," gitu, seperti itu. Mmm, Nah, dia di-ACC juga, itu tidak bisa kita pungkiri itu juga juga gitu salah ya. satu yang Betul. menyebabkan angka 11% tadi itu ya? Betul, iya. Oke. Tapi ada satu hal lagi yang mungkin kamu pernah mengalami dan itu kayaknya masih teringat sampai sekarang selain tadi Mhm. mau dikeroyok sama orang, Eee, apalagi? jadi Kalau ini sekarang sih masih sekarang di kantor ya? betul, Jadi sekarang di tapi kantor. kan pernah berapa tahun dijalani? Eee, jadi aku di jalan itu lama sih, udah sekitar 6 tahunan ya, 6 6 tahunan ya? tahun di jalan, mhm. Lumayan lah. Ya lumayanlah udah, apa, jadi kendaraan hilang ya larinya ke itu-itu aja gitu, Oh orang-orangnya jadi itu-itu aja. sebenarnya udah tahu nih ya kalau di daerah sini, Mhm, kalau kendaraan hilang pasti larinya ke dia nih? betul, ya paling orang-orangnya itu-itu aja gitu. Oke Dan tetep ya susah buat diambil gitu ya, ada oke. pasti, apa istilahnya, kalau ada tebus mahar lah seperti itu, mhm. Mmm, Kalau apalagi pengalaman yang paling mengerikan yang pernah kamu alami selama jadi DC? jadi kadang kita nagih di orang yang sebenarnya dia niat banget buat ngambil, tapi Mhm, karena yang itu tadi saya sudah bilang, kalau kondisi ekonomi gitu ya, iya, kondisi ekonomi yang memang, apa istilahnya, dia pas-pasan banget, yang keadaan lagi memang sulit susah, gitu, mhm. apalagi kayak sekarang. Iya, ini kena banget, mhm. Nah, terus kita datang ke sana gitu ya, Mhm, tapi di sana memang, ya keadaan rumahnya memang ya kayak gitu ya, memprihatinkan. memprihatinkan, terus ekonomi juga nggak karuan gitu. Mhm, Eee, unitnya aja, motornya ada di rumah, kita tarik gitu ya, itu sampai nangis gitu, ini oh, konflik batin sendiri gitu, kadang gimana gitu ya. Jadi kita tarik, satu sisi kita menjalankan tugas ya, betul, karena itu memang kewajiban kita gitu, dan kewajiban konsumen bayar, tapi karena nggak ada ya akhirnya motor, kita tarik. nah betul, kita Mhm, tarik. Tapi sampai ditangisin, sampai satu keluarga itu ibunya nangis, terus yang di rumah anaknya nangis, mhm. semuanya nangis. Wah itu,
luar biasa Itu banget. yang ini banget ya, kayaknya dilema banget ya, Betul banget. dilema banget. Aku juga menempatkan posisi gimana kalau aku yang di posisi dia Betul gitu. betul betul betul, Mhm, tapi mau gimana lagi memang karena sudah kewajiban pekerjaan juga betul. dan harus dilakuin juga untuk menariknya ya. Iya, dan satu sisi, eee, dia sampai minta tolong, sampai istilahnya nyun sewu gitu ya, nyembah gitulah, Mhm mhm. "Tolong jangan ditarik, jangan seperti ini," gitu. Ya, masa ya kita yang mau bayarin gitu ya? Iya, Ya nggak betul juga gitu, betul betul itu betul. fraud juga, salah itu nanti namanya, seperti itu. Oke, jadi itu pengalaman yang Mhm, di sisi lain tadi sempat mau dikeroyok sama orang, betul, di sisi lain juga saat memang sebenarnya dia orang yang jujur mau mhm, bayar, tapi karena kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan, mhm. sampai satu keluarga kayaknya mengemis-ngemis dan juga menyembah untuk tidak ditarik motornya, itu yang bikin kamu dilema ya? Saya pernah ini dulu, jadi, saya nggak tahu dia ya namanya data pribadi kan memang harus kita sembunyiin ya. Iya, Kita istilahnya konsumen jangan sampai tahu, oh gitu. Kadang juga kita sampai nagih ke orang pakai nama samaran dan lain sebagainya gitu. mmm, Saya nggak tahu dia dapat info dari mana, dia tahu rumah saya gitu, mmm, disamperin ke rumah. Tapi bukan yang mau ngeroyok, mau apa gitu. iya, Dia nyamperin ke rumah minta tolong gitu. Minta tolong istilahnya, "Jangan sampai lah ini ketarik seperti ini." Dia ibu-ibu yang ke rumah, ibu-ibu sama anaknya datang ke rumah, dia, sampai naruh perhiasan mmm, istilahnya. Kalau memang dia minta waktu sampai tanggal sekian, kalau memang nggak bayar itu perhiasannya silahkan diambil gitu. mmm, Nggak mungkin dong kita seperti itu iya, ya. Saya betul. jelaskan kronologinya memang harus seperti ini gitu. Ya itu Itu sedih lah. liku-liku Iya, menjadi seorang debt collector DC betul ya? banget, mhm, Oke, tapi yang jelas itu tadi bahwa semua pekerjaan, semua mhm, profesi pasti punya resiko, punya betul, tanggung jawab mhm, masing-masing walaupun kadang-kadang dipandang sama orang sebelah mata dan mhm, juga dipandang ada sebagian orang yang memandang itu sebagai pekerjaan yang, negatif dan juga dijalankan oleh preman gitu ya. betul. Karena memang DC itu kan ada internal dan eksternal. Mhm, Jadi internal itu yang terikat dengan perusahaan, mereka itu karyawan gitu ya, iya, karyawan suatu perusahaan. Dan kalau eksternal itu yang DC, dia itu tidak terikat sama sekali dengan perusahaan. Dia cuma memakai istilahnya nama satu orang, eee, apa sih kalau di jalan itu istilahnya mata elang ya, oh iya seperti itu ya, Matelang, mata betul. elang gitu. Dia tidak terikat dengan perusahaan. Dia, ikut di finance ini, finance ini, finance ini, dan dia itu istilahnya apa ya, ngeplat ya itu ya, ngeplat Iya, ngeplat motor dia menggunakan aplikasi, sekarang ada nama aplikasinya dia. Jadi namanya saya kurang paham apa sih itu. Aplikasi itu dalam aplikasi itu ada ribuan plat motor macet yang, yang datanya sudah iya terenskripsi di situ gitu iya, ya. Nah itu jadi dari Matalang tinggal diketik aja nanti ada motor lewat. Nah itu memprioritaskan biasanya motor-motor yang dari plat luar kota. mmm, Jadi kalau ada plat luar kota itu cepat banget ditangkapnya, langsung kelihatan, oke. "Oh ini telat di leasing ini nih." Nah itu langsung di-stop. Itu yang, apa ya, bikin citranya sebenarnya kurang bagus ya Oh dari iya, itu gitu, iya iya nyetop di iya, pinggir betul, jalan gitu, dikejar, dikejar, di-stop di pinggir jalan, terus ditarik, betul ditarik, mhm, mereka tentu saja nggak punya surat tugas dong ya, iya, nggak punya surat tugas, dia, istilahnya cuma narik, motor dibawa kantor, baru di situ terbit namanya surat tugas di situ. mhm, betul. Nah dari situ kadang yang jadi, eee, nambah citra desa itu jadi kurang bagus lah seperti itu. Oke. Mhm, Oke, tapi ngomongin masalah kredit, mhm, pasti kan sangat terimbas gitu ya, ada banyak imbas yang, didapatkan dari COVID-19 sekarang ini, kondisi betul, ekonomi yang memang semua sektor sepertinya juga lumpuh dan juga mhm, banyak yang memang terkendala. mhm, Apalagi mungkin yang memang biasanya dapat penghasilan segini mhm, harus dipotong oleh perusahaan juga, pasti juga berimbas ke teman-teman debt collector juga kan? ya Gimana betul. sekarang keadaannya nih? Ya, tidak bisa kita pungkiri sih ya, memang sekarang ini, kondisi seperti ini itu luar biasa ya dampak ekonomi, sektor ekonomi gitu ya. Memang dari presiden kan sudah menginstruksikan untuk, Mhm, memberikan relaksasi kredit kepada, betul. nasabah-nasabah, kepada konsumen-konsumen ya, dan dari finance juga sudah memberikan gitu ya, dengan macam-macam ada yang, diberikan keringanan selama 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang cuma suruh bayar dendanya aja dan lain sebagainya. Tapi kan pasti dari perusahaan mempunyai prosedur tersendiri gitu Iya, untuk, dari gimana sih caranya biar dapat keringanan kredit gitu. Nah, itu banyak yang masyarakat itu kurang konsumen gitu ya kurang maksudnya, paham yang kurang juga. paham tentang itu. Jadi mereka taunya presiden ngomong seperti ini, ya udah tidak apa Iya, istilahnya ada keringanan pokoknya gitu. serta-merta ya Mhm, katanya presiden kemarin betul, begini, mhm, makanya
aku nggak bayar nggak apa-apa dong, ada keringanan kayak gitu yang Betul, kadang-kadang padahal iya. sebenarnya ada prosedur-prosedur sendiri ya. Heeh, jadi istilahnya kalau biasanya di backing ormas, ini backing presiden ya, ngeri banget seperti itu ya. Iya, dan sebenarnya sarannya nggak rumit ya, karena bisa daftar di mana aja kan, nggak harus ke kantor, bisa daftar Iya. juga lewat online gitu. Mhm mhm. Pasti ada dong ya di rumah yang punya handphone gitu untuk mendaftarkan online relaksasi kredit gitu ya. Nah, dari mereka yang nggak tahu, mereka itu mengabaikan gitu, Mhm. taunya nggak ditagih. Karena memang kemarin kan beberapa bulan memang di finance itu nggak menagih, memang menagih cuma by phone aja, Iya. nggak ke lapangan gitu. Karena memang larangan dari, perusahaan ya untuk ke Iya. lapangan gitu ya. Iya. Nah, mereka taunya nggak ditagih sama sekali. Begitu 4 bulan, langsung disamperin ke rumah, dengan somasi dan lain sebagainya, baru mereka bingung, "Waduh waduh, harusnya Iya iya kemarin iya. seperti ini seperti ini." Iya. Nah, dari situlah banyak banget kredit macet untuk sekarang ini gitu. Banyak ya? Jadi Banyak banget. sangat berimbas sekali dari 2 kali lipat. Kalau tadi saya bilang 10%, 11% gitu ya, sekarang 20%, 20%-an. 30% ya, yang Oke. macet gitu. Itu juga menyusahkan juga ya? Menyusahkan ke teman-teman juga ya? Menyusahkan ke teman-teman, menyusahkan ke saya dan tentunya perusahaan gitu dong ya. Jadi, Iya, ada pengurangan juga kemarin? ya banyak banget Banyak pengurangan, pengurangan, nggak oke. cuma di satu finance, tapi kayaknya Semuanya rata-rata ya? semua finance Hampir. pasti pengurangan karyawan, terutama untuk mereka yang, baru kontrak ya, belum Iya, karyawan tetap gitu ya. betul. Pengurangan banyak sekali dan sedih lah gitu ya. Oke, itu, makanya seperti aku bilang tadi bahwa semua profesi pasti Mhm, punya, keuntungan, kelebihan, kemudian juga ada kekurangan, ada mhm, sisi positif dan juga negatifnya juga. Itu tadi suka duka Opin sebagai seorang debt collector, ternyata juga imbas dari COVID-19 ini juga sangat berpengaruh sekali dengan pekerjaan teman-teman juga ya. betul, Walaupun memang, eee, apa namanya, semuanya memang kena, tapi yang jelas ya itu tadi bahwa semua profesi sepertinya patut kita apresiasi walaupun kadang-kadang ada profesi seperti debt collector yang orang menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti itu, ada sisi negatifnya juga dilakukan oleh, preman-preman juga ya. Oke, thank you banget Opin sudah, sharing mengenai suka mhm, duka sebagai seorang debt collector. mhm. Tapi yang jelas semoga ini juga bisa jadi bahan, apa namanya, perenungan buat kita semuanya terutama yang memang punya kredit ya Iya, kan. maksudnya intinya, ya pesan saya aja sih gitu Iya ya, kita apa adanya aja lah, tidak usah terlalu mementingkan ego untuk harus kendaraan baru dengan iya, cicilan sekian sekian sekian, tapi kita tidak mengukur kemampuan ekonomi betul kita, betul, ya. Jadi kalau memang mampunya buat beli bekas, ya udah bekas aja gitu ya, iya nggak usah yang istilahnya, apa ya, orang Jawa bilang iren sana sini iya, seperti itu. bergayalah sesuai Mhm, dengan kemampuan, kondisi kantong kita betul. ya, oke. Thank you banget Opin sudah Oke, mampir ke mhm, rumah. mhm, Kita juga lama nggak pernah ketemu juga. Hari ini ketemu sambil juga kita bikin, podcast di Feril Bima Sakti di channel YouTube dan juga nanti bisa di-upload di Spotify juga. Thank you, oke. Opin. Nanti kita pulang atau aku anterin ya? Oh Aku iya, mampir ke rumah sekalian oh juga nggak iya, apa-apa, siap, oke. iya. Makasih Thank banget you ya Mas oke, Feril ya. siap. Thank you juga buat kamu yang sudah nonton dan semoga bisa dapat pembelajaran dari Opin, seorang debt collector yang punya sangkutan memang harus tetap yang namanya hutang harus diprioritaskan ya, Oke. dibawa mati loh ya namanya hutang. Thank you banget yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, kemudian juga like buat yang suka, yang nggak suka bisa dislike, dan juga share ke orang-orang terdekat kamu. Saya Feril juga Opin pamitan, thank you dan bye. Bye-bye.